Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nur Mawar, NIM 872031915014. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Ekonomi Reguler Pagi semester 4. Dengan adanya video ini untuk memenuhi ulangan tengah semester saya dengan mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri SPD MPDE yang berjudul Perdagangan Internasional. Oke, baiklah, langsung saja kita bahas untuk materi yang pertama, yaitu ada pengertian dari perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional, tidak ada satu negara pun yang mampu memenuhi kebutuhan penduduknya sendiri. Banyak barang-barang yang kita gunakan sehari-hari berasal dari luar negeri. Di antaranya komputer, mobil, sepeda motor, TV kapas, kapas bahan kain kita itu juga termasuk dari luar negeri ya, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada yang namanya teori perdagangan internasional. Jadi dalam perdagangan internasional itu memiliki banyak teori seperti yang ada di pemaparan video ini, yaitu ada 4 teori ya. Yang pertama ada teori pandangan kaum merkantilisme. Jadi apa itu teori pandangan kaum merkantilisme? Teori pandangan kaum merkantilisme itu adalah jadi teori dalam yang tercantum dalam perdagangan internasional. Seperti misalkan ada teori yang sebelumnya. Nah, yang kedua ada teori permintaan timbal balik atau Recip Demand oleh Johann Stuart Mill. Dan yang ketiga ada teori keunggulan atau teori komparatif. Dan yang keempat ada teori keunggulan mutlak ya. Jadi ada keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak. Jadi kalau keunggulan mutlak itu bisa disebut itu menyampaikan bahwa teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith memiliki kelemahan, yang itu bagaimana bila suatu negara lebih produktif dalam memproduksi ya. Di suatu pihak, suatu negara memiliki faktor produksi tenaga kerja dan alam yang lebih menguntungkan. Nah, selanjutnya ada sebab-sebab timbulnya perdagangan internasional nih. Jadi, perdagangan internasional disebabkan adanya perbedaan masing-masing negara antara lain. Yang pertama, ada perbedaan jumlah penduduk dalam perbandingan luas tanah. Yang kedua, ada perbedaan kekayaan alam yang dimiliki. Contoh, misalkan di Indonesia itu kekayaannya alamnya itu ada tambang emas, terus juga ada batu bara. Nah, kalau di negara lain ada yang minyak bumi, seperti itu contohnya. Selanjutnya, yang ketiga ada perbedaan tingkat kecerdasan dan peradaban bangsanya. Jadi setiap suatu negara itu memiliki tingkat kecerdasannya ya, para pemuda-pemudinya, para sumber daya manusianya. Contoh misalkan tingkat kecerdasan di Jepang itu ternyata lebih cerdas ya dibandingkan di negara mana, atau di negara kita masih terus berkembang untuk meningkatkan kecerdasan. Selanjutnya ada lagi yang keempat, ada perbedaan iklim dan keadaan alam. Jadi misalkan iklimnya ada tropis, ada subtropis, jadi nggak harus sama ya. Alamnya pun berbeda-beda ya. Misalkan di Indonesia banyak nih pulau-pulau, terus juga banyak hutan-hutan. Itu bisa disebut dengan alam. Nah, yang kelima ada perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai. Yang keenam ada perbedaan politik, sosial, dan budaya. Dan selanjutnya alat pembayaran internasional itu ada yang pertama secara kontan atau tunai. Nah,
Ini itu biasanya dilakukan oleh turis, jamaah haji, dan lainnya ya. Yang kedua ada telegraphic transfer. Nah, cara ini itu dilakukan oleh bank di dalam negeri kepada pelanggan di luar negerinya. Nah, yang ketiga ada wesel atau bill of exchange. Surat perintah pembayaran dari bank dalam negeri kepada bank di luar negeri. Selanjutnya yang keempat ada letter of credit. Itu bisa disebut dengan fasilitas atau jasa yang memperlancar transaksi barangnya. Selanjutnya, cara pembayaran antar negara itu yang pertama ada kompetensi pribadi. Yang kedua ada menggunakan surat wesel dagang. Yang ketiga ada menggunakan pembayaran tunai. Selanjutnya yang keempat ada menggunakan LC atau letter of credit. Nah, selanjutnya nih, di sini ada dampak apa aja sih yang dalam perdagangan internasional? Jadi ada dampak dalam era modern ini. Orang sering mengatakan bahwa dunia itu menjadi tanpa batas. Sesuatu yang terjadi di negara lain dapat kita ketahui dengan cepat mempengaruhi masyarakat di negara kita. Maka sering disebut era globalisasi. Yang pertama ada dampak positif ekspor, yaitu ada kalau dampak positif ekspornya ya, yang pertama ada memperluas lapangan kerja, yang kedua ada meningkatkan cadangan devisa, yang ketiga ada memperluas pasar, dan selanjutnya ada lagi dampak negatif dari ekspornya apa? Jadi ada dampak positif dan dampak negatifnya ekspor ya. Jadi kalau dampak negatifnya itu yang pertama menimbulkan kelangkaan barang di dalam negara. Yang kedua menyebabkan eksploitas besar-besaran sumber daya alam. Misalnya nih, ekspor barang tambang telah menyebabkan semakin tipisnya cadangan bahan tambang dan menimbulkan kerusakan alam atau lingkungan. Nah, selanjutnya ada lagi nih dampak positif impor. Kalau dampak positif dari impor itu yang pertama ada meningkatkan kesejahteraan konsumen, yang kedua ada meningkatkan industri dalam negeri, yang ketiga ada ahli teknologi agar tidak ketinggalan dan negara maju. Selanjutnya ada yang keempat ada dampak negatif impor. Jadi ada positif dan negatif dari impornya ya dampaknya. Jadi dampak negatif impornya itu yang pertama ada menciptakan pesaing bagi industri dalam negeri, yang kedua ada menciptakan pengangguran. Nah, yang ketiga ada konsumerisme, artinya itu konsumen berlebihan terutama untuk barang-barang mewah, contohnya pakaian mewah, mobil mewah, alat rumah tangga mewah. Nah, selanjutnya manfaatnya. Manfaatnya itu ada 7 ya. Yang pertama ada kebutuhan setiap negara terpenuhi. Yang kedua menambah devisa negara. Yang ketiga dapat diadakan spesialisasi produksi. Yang keempat ada mendorong peningkatan jumlah produksi. Dan yang kelima ada mempererat hubungan persahabatan antar negara. Yang keenam ada mendorong kemajuan iptek. Dan yang ketujuh ada memperluas pasar ada atau jaringan konsumen. Selanjutnya, hambatan perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan mata uang. Pastilah setiap negara mempunyai perbedaan mata uang. Yang kedua, ada kebijakan impor suatu negara-negara proteksi. Yang ketiga, ada kuota impor. Yang keempat, ada perang dan resesi. Dan yang kelima, adanya tarif yang dibebankan atas melintas daerah pabean. Dan yang keenam, produsen ekspor masih berbelit-belit hingga memerlukan waktu lama. Oke, baiklah pemaparan materi video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.